Malu sebagian dari iman. Akan selalu bermuara pada kebaikan. Saudaraku, menjelang pilkada ini semakin banyak politisi dan pemimpin yang seolah tidak memiliki rasa malu sebelum benar-benar terbukti kesalahannya oleh hukum. Pengakuan akan kesalahan hanya disandarkan pada hukum prosedural, tidak pada etika dan norma yang ada. Penerapan budaya malu di ranah politisi dan pemimpin ini patut dikritik untuk membenahi kembali tatanan etika demokrasi Indonesia. Lemahnya kontrol publik terhadap penguasa dan bebalnya penguasa menjadikan budaya malu mulai hilang. Padahal, sebagai pemangku kekuasaan, pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya. Saudaraku, malu adalah sebagian daripada iman. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu perbuatlah apa yang engkau suka. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan harap lagi kebaikan darinya sedikit pun. Karena malu merupakan landasan akhlak mulia dan akan selalu bermuara pada kebaikan. Siapa yang banyak malunya lebih banyak kebaikannya. Dan siapa yang sedikit rasa malunya semakin sedikit kebaikannya. Saudaraku, rasa malu merupakan suatu perilaku yang dapat dibentuk. Maka setiap orang yang memiliki tanggung jawab hendaknya memperhatikan bimbingan terhadap mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Di antara manfaat rasa malu adalah, ifah, menjaga diri dari perbuatan tercela, dan wafah, menepati janji. Rasa malu merupakan cabang iman yang wajib diwujudkan. Saudaraku, kita menumbuhkan rasa malu sesuai proporsinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab 53. Saudaraku, Allah yang Maha Adil tidak meletakkan kebahagiaan itu pada rupa, harta, kekuasaan ataupun nama. Allah Azza wa Jalla meletakkan kebahagiaan pada ketenangan hati. Hati yang mampu dimiliki oleh si miskin atau si kaya, si buruk atau si jelita dan hamba ataupun raja. Di manakah akan kita temui ketenangan hati itu? Tidak ada jalan dan ikhtiar lain kecuali kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, kebahagiaan itu berada di dalam hati setiap manusia. Jadi kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu. Yang kita perlukan adalah hati yang bersih dan ikhlas serta pikiran yang jernih. Maka kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun dan dengan kondisi apapun. Kebahagiaan itu milik orang-orang yang pandai bersyukur. Jika kita tidak memiliki apa yang kita sukai, maka sukailah apa yang sudah kita miliki saat ini. Malu rasanya jika tidak pandai bersyukur atas karunia-Nya pertanda iman kita masih ada. Saudaraku, hidup itu terasa indah jika kita pandai bersyukur. Jika kita punya kedua mata untuk menatap masa depan, mengapa kita harus memejamkan mata untuk sekedar berhayal? Sungguh hidup ini indah bila saja kita mengerti tentang kehidupan. Hidup ini sangat indah jika kita bisa saling menghargai. Hidup ini akan jauh lebih indah jika tiada tersimpan rasa kebencian. Karena kita hidup untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Saudaraku, hidup bukan tentang seberapa keras kita bisa memukul. Tapi tentang seberapa keras kita bisa menerima pukulan dan tetap melangkah maju. Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Beberapa orang memimpikannya kesuksesan, sementara yang lain bangun dari mimpinya setiap pagi untuk mewujudkannya.
Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita tetap istiqomah senantiasa malu berbuat dosa sesukanya dan malu tidak pandai bersyukur untuk meraih ridhanya. Amin ya Rab. Wallahu alam bisawab.